Kihotu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga, samanera atasilani, yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhamasa Kaca Online, season yang ke-7, episode yang ke-48, dengan topik malam ini semakin berkualitas yang akan dibawakan oleh Bu Yuliana. Pada malam hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Milani. Kepada Saudari Milani kami persilakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab Citawaga Syair 33 beserta artinya. Pahan danang capalang citang du ragang duniwa rayang ujung karoti medhawi suka rowate janang. Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panahnya. Sadhu, sadhu, sadhu. Satyatu Namo Buddhaya. Marilah kita sebelum memulai kegiatan Dhamasa Kaca Online pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana. Secara bersama-sama dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Namo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Ya, Bu Yuliana, CSM, CHC, Owner and Founder PT Putra Ratel, Owner and Commissioner PT Sedayu, dan beliau juga sebagai akuntansi pernah mengambil jurusan akuntansi di Universitas Tarumanegara dan sebagai pengusaha di bidang telekomunikasi, bidang properti, dan bidang olahraga. Dan beliau juga aktif di
Dhamma Duta, penulis buku, penulis compassioner, motivator Buddhis, dan juga fasilitator pra perkawinan WBI, dan juga selaku mentor Dhamma Duta Pariyapunati, dan mentor kursus dasar agama Buddha, dan juga sebagai pelatih public speaking. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, marilah kita persilakan Bu Yuliana untuk sharing Dhamma pada malam ini. Kepada Bu Yuliana kami persilakan. Namo Buddhaya, Ibu. Ya, terima kasih kepada Saudari Yuliana Chandra ya. Baik, selamat malam Yang Mulia Biku Sangha, Rama Ramani, Bapak Ibu Sahabat Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersikap anjali, kita menghormat Guru Agung kita. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, bahagia sekali malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi di Dhamma Metta Jember ya, dan juga Dhamma Televisi. Suatu kehormatan buat saya bisa berbagi pada malam hari ini. Saya akan membawakan topik semakin berkualitas. Nah, baik, kita akan mulai dengan izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Ya. Baik, mungkin kita akan diskusi bersama ya. Ini tadi profil saya sudah dibacakan. Kita akan diskusi ya. Ini mungkin saudari Yuchan ya. Ini nickname ya Ibu ya. Nanti kita berdiskusi ya agar lebih baik. Juga maksudnya nggak seperti ini ya, suatu hal yang diskusi seperti itu. Baik. Ya. Baik, pada malam hari ini topiknya semakin berkualitas. Nah, sebelum masuk ke topik semakin berkualitas ini, saya pengen berbagi apa sih makna dari topik yang saya bawakan. Apakah dengan semakin berkualitas akan membawa kebahagiaan, ataukah dengan semakin berkualitas hidup kita lebih sejahtera? Nah, kualitas apa yang harus kita raih agar kebahagiaan lebih cepat kita dapatkan? Seperti itu ya. Saya senang sekali bisa berbagi ini dengan banyak mendapatkan dari Sutta ya. Saya suka baca Sutta, jadi saya topik hari ini saya bawakan dari beberapa Sutta. Saya mulai dari Dhammapada 111. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak bijaksana dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan 1 hari dari orang yang bijaksana dan tekun bersamadi. Nah, dari pembukaan ini ya, saya simpulkan bahwa Dhammapada dari ajaran Sang Buddha ini dikatakan bahwa sesungguhnya ketika kita tekun bersamadi dan menjadi orang bijaksana, walaupun kita hidup 1 hari, itu lebih bermakna dibandingin kita hidup 100 tahun. Apa makna yang sesungguhnya ya? Jadi dari sini saya akan bahas lagi dari Anguttara Nikaya 5, bait ketiga, yaitu tentang penderitaan. Nah, tadi kan saya katakan semakin berkualitas itu apakah membawa kita menuju ke lebih kebahagiaan. Sekarang ini ada dari Sutta dikatakan penderitaan. Apa artinya ya ini dikatakan seperti itu? Para biku, ini kutipan dari Suttanya, para biku dengan memiliki 5 kualitas
seorang biku berdiam dengan bahagia dalam kehidupan ini tanpa kesusahan, kesengsaraan, dan demam. Dan dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, suatu alam tujuan yang baik menantinya. Nah, di sini dikatakan, ketika kita, ini dikatakan para biku tidak menutup kemungkinan, ini untuk semua umat ya, semua umat juga melatih 5 kualitas. Ketika melatih 5 kualitas ini akan mendapatkan kebahagiaan, tentunya dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, jadi kita itu sebenarnya ketika di kehidupan ini aja kita sudah bahagia, kita bisa merasakan bagaimana nantinya kehidupan yang akan datang lagi lebih bahagia lagi, seperti itu. Ya, jadi kita harus memahami apa itu 5 kualitas yang dikatakan dalam Anguttara Nikaya 5.3 ini. Apakah kelima itu? Di sini seorang biku memiliki keyakinan. Nah, ini penting sekali ya, ketika kita memiliki keyakinan, kita bisa melakukan suatu ajaran dari ajaran Sang Buddha ini dengan perbuatan baik, tanpa ragu-ragu. Karena sudah yakin ya tentunya ya, seperti yang Yuliana lakukan ya. Ini dengan sudah bersiap-siap tadi ya masuk lebih awal untuk menjadi moderator ini pasti memiliki keyakinan, benar nggak seperti itu? Ya, Juliana, jam 7, Ted. benar ya. Berarti maksudnya memiliki keyakinan dengan melakukan perbuatan baik ini, maka akan membawakan kebahagiaan. Seperti itu, ya. Betul. Nah, yang kedua adalah memiliki rasa malu. Rasa malu apa di sini? Rasa malu ketika berbuat yang kurang baik. Jadi kita merasa, aduh saya malu deh kalau melanggar sila, misalnya seperti itu. Berbuat yang kurang baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Seperti itu. Mungkin ada teman kita, atau mungkin para biku melihat kita, aduh kayaknya saya malu deh kalau berbuat yang kurang baik. Seperti itu ya. Jadi yang kedua. Yang ketiga itu memiliki rasa takut. Jadi ketika malu, berbuat yang tidak baik dan juga takut akibatnya. Nah di sini ketika kita memiliki rasa malu dan takut, pastinya kita jauh-jauh dari perbuatan yang tidak baik. Dan juga ini bersemangat dikatakan. Bersemangat di sini apa ya? Bersemangat melakukan perbuatan baik, bersemangat melakukan berdana, bersemangat dalam melakukan sila seperti itu. Dan juga bersemangat tentunya bermeditasi. Nah, ketika sudah bersemangat dalam dana, sila, dan samadhi, maka kebijaksanaan tentu akan muncul dalam diri kita. Nah, disinilah 5 kualitas seorang yang ketika melakukan ini akan membawakan kebahagiaan. Seperti itu ya. Nah, di sini ketika sudah melakukan hal-hal yang tadi dikatakan, maka bahagia itu menjadi berkualitas nggak hidup kita? Seperti itu. Coba dari Juliana, kira-kira semakin berkualitas nggak ya? Kalau ketika Ya, sudah melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. iya Bu. Jadi dimulai dari sikap mental yang indah, batin yang indah. Jadi dari inner dulu, baru ini kan Ya, sharing happiness juga ya. ya benar-benar sekali ya. Jadi kita perlu ya melatih diri untuk lebih berkualitas, lebih memaksimalkan diri. Tentunya kita semua masih putu jana ya, umat rumah tangga, ya terus berlatih gitu, berlatih. Kadang jatuh ya kita bangun lagi, berlatih lagi seperti itu ya. Namanya kita masih umat rumah tangga, menjalankan 5 latihan sila gitu. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi seperti itu. Nah,
Di sini dalam Anggutara Nikaya 4, 107, ada perumpamaan untuk seorang perumah tangga diibaratkan seperti tikus. Dikatakan yang pertama adalah tikus yang menggali lubang, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Nah, bagaimana tuh tikus? Jadi dia menggali lubang, tapi dia tidak tinggal di dalamnya. Seperti gambar ini ya, jadi dia tinggalnya di luar gitu ya. Nah, ada 4 macam tikus, dan ada 4 macam manusia seperti 4 macam tikus ini dikatakan dalam Sutta ya. Saya kutip dalam Sutta ini, tikus yang menggali lubang tetapi tidak tinggal di dalamnya. Demikian pula orang yang banyak belajar Dhamma. Ada orang yang banyak belajar Dhamma, hafal Sutta, pandai menjelaskan, tetapi tidak memahami atau merealisasikan 4 kebenaran mulia dalam praktiknya. Jadi seseorang yang belajar Dhamma, udah tahu nih tentang Sutta gitu, apa kebaikan dari kita menjalankan Sutta seperti itu ya. Nah, tetapi tidak melaksanakan gitu, tidak praktik. Nah, dalam hal ini tentunya kurang maksimal ya. Jadi setelah belajar tentunya ketika tidak praktik, maka hal yang dia pelajarin itu tidak membawa manfaat bagi diri dia. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah tikus yang tinggal di lubang, tetapi tidak menggali lubang. Tuh, lihat ya, ada tikusnya masuk ke dalam lubang gitu. Tapi dia sebenarnya tidak membuat lubang, tidak menggali lubang. Tikus yang tinggal di lubang, tetapi tidak menggali lubangnya, demikian pula perumpamaan ini, perumpamaan orang yang mungkin tidak belajar Dhamma, tidak belajar kitab suci, atau menghafal Dhamma, tetapi orang ini benar-benar memahami dan mempraktekkan Dhamma, ya, sehingga dia memperoleh pengertian yang benar. Jadi walaupun dia nggak belajar, terus dia tidak menghafal gitu, tidak mendengarkan dhamma-dhamma gitu, tapi dia mempraktekkan gitu. Jadi mempraktekkan sila, mempraktekkan dana, juga mempraktekkan samadhi, ya seperti itu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tikus yang tidak menggali lubang dan juga tidak tinggal di lubang. Jadi dia tikus yang seperti ini adalah demikian orang yang tidak belajar Dhamma dan juga tidak mempraktekkan Dhamma. Ya, tikus yang ketiga adalah tidak mempraktekkan, tidak belajar Dhamma dan tidak mempraktekkan Dhamma. Yang keempat adalah tikus yang menggali lubang dan tinggal di dalam. Nah, di sini tikus yang menggali lubang, demikian pula orang yang belajar Dhamma ya, belajar Dhamma, memahami Dhamma, dan sekaligus mempraktekkannya hingga memahami 4 kebenaran mulia sebagaimana adanya. Nah, inilah teladan yang dipuji oleh Sang Buddha. Dari keempat perumpamaan tikus ini, kita ini masuk kelompok yang mana ya kira-kira ya? Coba dari Julian, kira-kira kita masuk kelompok yang mana ya? Yang keempat dong. Yang Enggak keempat. sih? Bagus. Kalau yang keempat, tadu ya, berarti kita benar-benar yang sudah mempraktekkan Dhamma dan juga belajar Dhamma itu yang terbaik. Nah, mungkin nggak kita ada di kelompok yang pertama? Mungkin ya, kadang-kadang ya kita udah belajar nih, kadang aduh kita nggak praktek gitu, mungkin juga. Mungkin nggak kita masuk yang kedua? Kayaknya enggak ya, soalnya kan kita udah belajar Dhamma ya kayaknya ya. Kayak yang kedua enggak. Mungkin nggak kita yang ketiga? Sepertinya nggak mungkin juga ya. Berarti antara yang ke-1 dan ke-4. Nah, ini yang ke-4 adalah yang terbaik. Seperti yang tadi moderator kita katakan, yang ke-4 dong, berarti benar-benar sudah belajar Dhamma, praktek Dhamma, dan tentunya ketika
praktek belum maksimal ya belajar lagi seperti itu ya. Saya lihat ini ikut Pak Baja ya, rambutnya sampai lotos gitu. Ya, saya Li. Sekali ya. Wah, benar-benar sadu, karma baik yang luar biasa ya. Jadi inilah mempraktekkan apa yang sudah Sang Buddha ajarkan. Seperti itu ya. Baik. Nah, di sini tadi kan kita tahu ini 4 macam tikus, yang terbaik adalah yang keempat. Untuk yang menjadi semakin berkualitas, kita perumah tangga, faktor-faktor pencerahan apa yang membuat kita ini semakin berkualitas seperti itu ya. Dari Anguttara Nikaya 10/102 dikatakan, yang pertama adalah faktor pencerahan perhatian. Nah, di sini apa itu faktor pencerahan perhatian? Ini tentunya berhubungan dengan meditasi ya. Jadi perhatian seperti apa gitu. Nah, ketika kita misalnya kita bermeditasi nih, bermeditasi untuk mencapai pencerahan perhatian. Apa itu? Yaitu ketika kita melihat dengan sabar pada saat kita menarik nafas, meditasi ya, menarik nafas dan hembuskan nafas, kita tahu momen di saat ini. Nah, itu adalah faktor pencerahan perhatian. Nah, tentunya dari faktor pencerahan perhatian ini bukan di saat hanya meditasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mempraktekkan ketika kita bernafas, mempraktekkan kesadaran, ketika ada misalnya nih kita rasa mau marah gitu ya, mau marah kan ada tentunya detak jantung lebih cepat gitu. Nah, kita perhatikan, kita mengenal adanya hukum anicca. Ketika marah mau muncul, kemungkinan nggak marah itu akan lenyap? Pasti ya, dari muncul berlangsung lenyap. Nah, maka itu faktor pencerahan perhatian ini sangatlah penting agar kita bisa memahami segala sesuatu yang terjadi, membawa perhatian untuk pencerahan diri kita. Jadi kita dapat berbuat kebajikan, juga dapat melakukan hal-hal positif itu dengan penuh perhatian. Seperti itu. Yang pertama ya. Yang kedua adalah faktor pencerahan pembedaan fenomena. Apa itu? Nah, di sini kita menganalisa dan juga mengamati batin ya, kondisi batin kita ini, apakah dalam kondisi tenang, apakah dalam kondisi cinta kasih, atau malah sebaiknya kondisi yang tidak bijaksana, yaitu penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian. Nah, itu kita sadari fenomena. Muncul berlangsung lenyap. Terkadang kita penuh dengan cinta kasih. Ya, kita bahagia. Terkadang kita penuh dengan rasa benci, kita sedih, marah, kecewa. Nah, itu bisa membuat kita ini lebih memaksimalkan diri kita untuk memperhatikan ya perbedaan fenomena ini. Nah, di sini tentu untuk faktor pencerahan ini kita harus berlatih dan berlatih lagi. Nah, ini dalam meditasi tentunya misalnya rasa kantuk gitu ya. Kita kalau meditasi ngantuk pasti kayak manggut-manggut gitu, padahal nggak ditanya juga iya gitu ya manggutnya. Itu kita harus mengkondisikan diri untuk lebih sabar dan juga lebih konsentrasi lagi untuk bisa mengatasi rasa kantuk itu ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah faktor pencerahan kegigihan. Nah, di sini gigi itu semangat gitu, semangat, wirya dalam bahasa Palinya wirya ya, dalam mengikis kemalasan. Jadi ketika dari segi meditasi ya, ini tentunya ketika malas muncul, nah ini timbulkan kegigihan kita, semangat kita harus kita tambahkan lagi agar kita itu benar-benar
mempertahankan kondisi batin yang maksimal dengan semangat untuk menuju ke konsentrasi yang baik, seperti itu. Nah, yang keempat adalah faktor pencerahan sukacita. Nah, di sini setelah masuk ke keempat ini, faktor pencerahan sukacita yaitu ketika sukacita timbul, bahasa palingnya piti ya, piti. Piti itu kegembiraan yang luar biasa. Jadi ketika kita udah semangat, nah ini sukacita ini ketika kita konsentrasinya udah benar, itu kegiuran, piti itu muncul. Misalnya kita melihat mimita atau melihat cahaya yang baik gitu. Nah itu kadang suatu kegiuran itu muncul ya. Nah ini kita tidak harus dengan semangat juga dengan kegiatan ini, kita tidak melekat gitu, tidak melekat kepada kegiuran ini seperti itu, dan terus berlatih dengan tekun ya. Nah yang kelima adalah faktor pencerahan ketenangan. Jadi ketika kita sudah tadi timbul kegiuran, sukacita, maka kondisi batin menjadi tenang gitu ya, tenang, seimbang, fisik dan mental kita ini tenang dan juga tidak terpengaruh oleh kondisi luar lagi seperti itu. Nah, yang keenam, faktor pencerahan konsentrasi. Ketika sudah tenang, konsentrasi kita itu terpusat pada satu objek. Satu objek di mana ketika kita sudah bisa memegang objek itu, maka kita bisa merasakan ketenangan, hening, dan batinnya pun tidak terguncang lagi ya. Jadi seperti permukaan telaga yang tenang gitu. Jadi walaupun ada dilempar batu juga tenang aja airnya seperti itu. Ya, jadi tidak terpengaruh lagi kondisi luar. Misalnya mendengarkan misalnya ada orang mengetuk pintu atau orang berjalan, itu sudah tidak terganggu lagi karena konsentrasinya udah bagus. Ya. Untuk yang ketujuh adalah faktor pencerahan keseimbangan. Nah, di sini keseimbangan dalam bahasa palingnya adalah UPK ya, di mana kita sebagai perumah tangga juga bisa mencapai ketenangan batin yang ketika kita sudah tenang gitu ya, seimbang, kita ini mempunyai suatu pegangan untuk bisa kita arahkan diri kita ini yang lebih baik. Jadi tidak terpengaruh lagi ya. Jadi batin kita udah tenang, udah seimbang seperti itu. Nah, disinilah faktor pencerahan ini, ketika kita sudah memiliki ketujuh faktor ini, tentu hidup kita semakin berkualitas. Dengan semakin berkualitas, tentunya gampang nggak untuk lebih bahagia? Gampang ya. Jadi ketika kita kondisinya tadi, misalnya ada perasaan muncul loba, keserakahan, ya udah kita dalemin gitu, kita tahu oh ini lagi muncul, ya udah kita lepaskan. Muncul kebencian, ya kita sadari, kita lepaskan gitu. Jadi lebih gampang nggak untuk bahagia? Lebih gampang ya, ketika kita sudah bisa mengkondisikan diri kita ini untuk tenang, sabar, dan UPK, itu pastinya kebahagiaan itu lebih gampang muncul. Nah, inilah gunanya kita untuk lebih memaksimalkan diri untuk semakin berkualitas dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini ada saya kutip dari Agutara Nikaya 175, ada 5 permata umat awam. Wah, hari ini tentunya kita membahas semua yang berkualitas ya, berkualitas tadi dari perumpamaan tikus ya, tikus yang menggali lubang dan tinggal di lubang, tentunya yang keempat tadi ya. Nah, sekarang ini 5 permata. Permata itu seperti apa sih? Apakah seperti gambar ini ya?
Ini termasuk permata bukan? Bukan ya, batu ya. Permata itu adalah yang ketika dilihat itu cahayanya yang luar biasa ya. Jadi mengkilapnya itu luar biasa ketika dipakai gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah memiliki keyakinan. Jadi permata umat awam itu memiliki keyakinan itu yang pertama. Ketika kita sudah memiliki keyakinan, kita itu nggak ragu-ragu lagi untuk melakukan perbuatan baik, melakukan dana, melaksanakan sila, dan juga bermeditasi. Pasti kita akan tekun ya. Dan yang kedua adalah bermoral. Nah, tentunya ketika kita sudah memiliki keyakinan, kita bermoral dalam arti menjalankan sila, 5 rumah tangga, menjalankan 5 latihan sila, dan juga yang ketiga adalah mempercayai karma. Jadi misalnya kita udah tahu nih, saya ini kondisi sekarang ini karena sama masa lalu saya. Jadi kita ini bisa menerima gitu. Jadi misalnya kita diomelin orang, ya udah kita terima aja ya, mungkin karena baik saya atau karena buruk saya berbuah, ya udah saya terima. Malah bilang terima kasih ya, kami sudah membuat karena buruk saya berbuah. Tapi jangan ngomong di depan orangnya ya, nanti malah dia senang gitu berbuat buruk lagi kepada kita. Jadi dalam hati aja, terima kasih kamu telah membuat karena buruk saya berbuah. Nah, yang keempat adalah permata umat awam yang keempat, berderma, yaitu berderma kepada biku sangha, kepada orang tua, dan kepada siapa saja. Ya, tentunya ini harus dengan hati yang tulus. Ya. Yang kelima adalah melaksanakan perbuatan berjasa. Apa saja sih perbuatan berjasa yang bisa kita lakukan? Tentu upasaka-upasika, ibu bapak semua, kita sebagai perumah tangga memiliki orang tua. Nah, perbuatan berjasa ini bisa kita lakukan kepada orang tua kita. Kita melakukan perbuatan baik, berdana kepada orang tua, juga ketika orang tua kita tidak ada pun, kita masih bisa berbuat berjasa dengan pelimpahan. Ya, pelimpahan jasa kepada para leluhur orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, di sini mungkin sudah mendekati ulambana ya untuk pelimpahan jasa kepada para leluhur, sanak keluarga yang sudah meninggal. Bisa kita praktekkan. Nah, 5 permata umat awam ini yang ketika kita praktekkan akan membawa diri kita semakin berkualitas. Apakah melaksanakan permata umat awam ini susah atau tidak? Ketika kita melaksanakan dengan tulus dan juga dengan penuh kesadaran, ya, tentu ada hal-hal yang membuat kita kadang benar nggak ya apa yang saya lakukan. Nah, ketika memiliki keyakinan, kita akan lebih semangat lagi dan juga pastinya akan lebih maksimal dalam melakukan perbuatan ini. Nah, di sini untuk slide saya yang terakhir, pikiran sebagai pelopor. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, pikiran adalah pelopor, pemimpin dan pembentuk. Pikiran harus dilatih agar tenang dan senantiasa awas dalam berpikir. Tentunya ya ketika mungkin saudari Juliana Chandra kan baru habis ini latihan siale ya, kan itu meditasi ya tentunya ya meditasi. Nah itu pikirannya pernah nggak mengembara atau langsung tenang terus? Monkey mind, loncat-loncat, keep changing. Benar sekali ya. Nah ini yang dikatakan. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Yaitu memang karakteristik dari pikiran gitu loh. Jadi itu benar atau enggak? Sebenarnya kita ini melatih gitu, melatih agar pikiran kita itu dilatih
agar senantiasa tenang gitu. Dan senantiasa untuk bisa mengkondisikan kita ini tidak lompatnya itu nggak sering-sering gitu ya. Tetap sih ada lari ke sana, lari ke sini, tapi lama-lama bisa tenang nggak? Mungkin dapatnya 10 hari atau mungkin 1 bulan. Nah, ketika udah 10 hari, mungkin nggak sih bisa tenang? Bisa ya dibandingin hari pertama ya. Hari pertama datang pastinya, wah loncatnya lebih kemana-mana gitu ya. Kayak monyet itu dari dahan satu ke dahan lain. Nah, mungkin inilah kita sebagai rumah tangga, tugas kita adalah melatih pikiran kita agar ketika kita sudah bisa tenang dan juga kondisi kita lebih maksimal dalam bertindak, itu bisa membuat kita lebih bahagia. Nah, inilah ketika kita sudah terlatih, maka kualitas hidup kita semakin berkualitas. Seperti itu. Nah, ini dari Dhammapada, pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus, pikiran bergerak sesuka hati, orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan berbahagia. Ya, dari Dhammapada syair ke-36. Baik, mungkin slide saya sampai di sini. Nanti ada sesi tanya jawab ya mungkin. Sadu, sadu, sadu. Bu Yuliana bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Soalnya sepertinya network agak lag ya. Oh, Network bandwidth-nya agak low. Iya. suara saya Anumodana, tetap terdengar jelas. suara saya jelas ya. Anumodana Bu Yuliana atas sharingnya pada malam ini, di mana topik malam ini banyak mengutip dari Dhammapada ya Bu ya, luar biasa. Mengingatkan kembali ya, pertama start dari keyakinannya Ibu. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk ke YouTube atau Zoom, mungkin saya yang bertanya ke Bu Yuliana ya. Mm-mm. Kenapa Bu Yuliana mengangkat topik semakin berkualitas? Simple sih, semakin berkualitas. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan mengangkat topik ini. Ini saya suka sekali membaca Sutta ya. Saya lihat dari Sutta-Sutta Sang Buddha itu memang semuanya membuat kita itu tertarik untuk berbuat kebajikan. Nah, setelah kita berbuat kebajikan, saya merasa kok semakin berkualitas ya hidup gitu kan. Nah, jadi apa yang Sang Buddha sampaikan ini membuat saya terinspirasi untuk, wah ini boleh nih, semakin berkualitas apa saja yang disampaikan. Ternyata dari suta-suta, tadi kan saya banyak ya dari suta-suta, ini semua berkualitas gitu. Makanya saya membawakan topik ini agar kita semua juga bisa terinspirasi untuk belajar ya, belajar dari suta, juga mempraktekkan seperti tadi perumpamaan 4 tikus ya. Itu yang keempat. Jadi kita udah belajar dhamma, mendengarkan dhamma, dan juga kita mempraktekkan gitu. Walaupun mungkin prakteknya masih jatuh bangun ya, nggak apa-apa ya dibandingin nggak praktek sama sekali gitu. Tadi ada yang tikus yang ketiga ya, tidak belajar dhamma dan juga tidak praktek dhamma lagi gitu. Nah, kita udah termasuk keempat, pastinya belajar dhamma pasti, praktek pasti. Ini udah praktek dhamma ya. Nah, kadang kita bisa on off nggak? Bisa, terus aja gitu. Jadi semakin berkualitas itu membuat kita ini menuju ke hal-hal yang positif gitu. Jadi kita tahu, sepertinya ini bukan yang menuju kualitas. Nah, makanya jadi praktek lagi seperti itu ya. Dari pertanyaannya itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan ini. Sadu, sadu, sadu. Terus kalau untuk Bu Yuliana praktek sehari-harinya gimana? Apakah wajib meditasi harian atau oke di bulan tertentu harus ikut retret atau gimana? Ya. Silakan Bu. Wah, terima kasih pertanyaannya. Wah, jadi gini, saya mengkondisikan diri setiap harinya
bangun lebih awal pagi ya. Jadi saya pagi setelah bangun saya meditasi dulu. Walaupun kadang ya bolongnya itu dalam arti kurang dari 1 jam ya, saya usahain 1 jam. Namun kalau misalnya ada kondisi yang ini harus berangkat nih ke bandara lebih awal misalnya ke bandara jam 5, berarti kan jam 4 itu bangun nggak keburu, ya udah mungkin 30 menit atau 15 menit gitu misalnya seperti itu praktek. Nah setelah saya meditasi, saya kondisikan untuk menyiapkan hal-hal yang misalnya mau pergi atau apa gitu ke kantor. Nah, itu saya siapkan dulu. Kemudian setelah itu saya buka HP untuk sharing dhamma gitu, sharing dhamma di Instagram ya. Saya ada ininya Instagramnya sharing_dhamma. Nah, di situ saya berbagi dari suta gitu. Tadinya kan saya penulis buku juga ya, tadinya saya ambil dari tulisan saya gitu. Kemudian saya berdiskusi kepada biku atau bikuni, ini baiknya gimana? Oh, baiknya kamu baca suta gitu, baca suta. Ketika saya tiap pagi saya baca suta, ketika saya udah baca, nah saya berbagi lagi di Instagram. Jadi apa yang saya baca itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya bagikan lagi gitu. Banyak followernya yang suka ya malah dari berbagai negara gitu, bukan hanya dari Indonesia aja, dari India, ada dari Amerika, bahkan dari Australia gitu. Saya juga senang ya mereka banyak yang suka gitu, dan dari suta itu ternyata mereka juga mendapatkan manfaat gitu, manfaat yang bisa baca lagi karena sumbernya itu saya tulis gitu. Misalnya dari Dhammapada 2 atau Dhammapada 1 atau dari Anguttara Nikaya berapa gitu, semuanya saya tulis. Nah, jadi semua bisa diambil referensinya dari mana gitu. Tentunya dalam Instagram kan nggak bisa, tulisannya nggak bisa panjang. Kadang-kadang saya ambil dari Anguttara Nikaya kan panjang tuh. Saya kutip hanya sebagian aja, terus saya tulis gitu. Seperti itu. Nah, itu kegiatan saya. Dan malam hari saya juga usahakan sebelum tidur saya bermeditasi. Ya. Jadi Terus ada jadwal tertentu retret ya Ibu ya? nah, itu ya benar. Jadi saya juga mengkondisikan diri kalau ada jadwal dalam 1 tahun itu minimal 1 kali 10 hari atau bisa juga setahun 2 kali gitu. Ya ini juga saya lagi mengkondisikan diri untuk ikut retret lagi gitu untuk 10 hari. Ya karena saya masih kantor juga ya, masih ngantor dan masih juga aktif di kantornya ya lumayan ini. Jadi saya juga mengkondisikan diri untuk jangka waktu yang saya ambil agar bisa pekerjaan kantor bisa serahkan kepada staf saya seperti itu. Pengennya sih ikut seperti Juliana nih, Juliana Chandra jadi Siale gitu ya, bisa tahu gitu arti melepas gitu bagaimana. Sekarang rambutnya baru numbuh sedikit ya. Sudah 3 bulan sekian Ibu. Oh, iya. Ya, menurut aku sih ini pertama kalinya sih Ibu pelatihan Saile. Ya, pertama kali karena kan sebelumnya kan sudah pernah pelatihan Sila Carini, sudah 3 kali Sila Carini gitu loh. Di center yang berbeda, guru pembimbing yang berbeda, tradisi yang berbeda. Jadi kayak deep down itu sudah waktunya naik kelas ya, naik level. Jadi ya naik levelnya kan nggak mungkin keempat kali Sila Carini gitu kan. Ini kemarin di mana Sialenya? Di Myanmar. Oh, di Myanmar. Berapa hari? Seminggu sih Ibu. Oh, Ikut satu Damayatra Myanmar. Ikut oh, Damayatra Myanmar. seminggu. Iya, iya. Seminggu. Tapi itu jadi Sialenya itu tetap latihan meditasi seperti itu ya? Pas kita visit Swedagon, Golden Rock, Mahamuni Pagoda gitu, jadi kita meditasi sejenak gitu sih, gitu.
Suara saya kedengaran, Ibu, Ya, sepertinya agak putus-putus, agak terputus, tapi masih bisa. Ada jeda gitu. Hmm. Jadi kita ada 9 saya pelatihan sementara gitu sih Bu ke Damayatra di Myanmar selama seminggu. Em, ya berkesan sih, serasa pulang kampung sih Bu Yuliana. Wah, baik banget ya. Serius, serius. Soalnya ketika kita ordin SILE terus ke Myanmar, terus visit-visit pagoda gitu kan. Ya, ada kesannya sih, ada kesan. Very hard to describe. Semoga Especially bisa. di Kota Bagan sih. Kota Bagan Myanmar itu kan ribuan pagoda. Mungkin Bu Yuliana sudah pernah visit Myanmar by the way? Belum. Justru kepengen nih. Makanya ini dari cerita ini bisa menginspirasi Ya. sahabat Dhamma semua yang mendengarkan ya. Mudah-mudahan bisa ikut seperti Sis Yuliana, karma baik, bisa menjadi siale dan juga bisa ke Myanmar. Mengunjungi Swedagon, Golden Rock, itu kan situs-situs Buddhis ya, sama Mahamuni Pagoda sama di Kota Bagan itu sangat berkesan sih, sangat berkesan. Semoga nanti suatu hari bisa mengikuti ya, maksudnya seperti itu. Baik. Sadu, sadu, sadu. Berarti kita lanjut lagi sambil menunggu pertanyaan masuk nih. Eh, Kalau sekilas tadi Bu Yuliana kan sharing rutin meditasi, terus baca suta atau sharing di media sosial. Berarti itu cukup lengkap ya Bu ya, maksudnya pariyati ada, eh, pati-pati ya, betul ya? Tinggal pati weda aja ya Bu ya. Aduh. Aduh, aduh. Iya, kita Walaupun bisa mengenal juga di kegiatan retret ya, 3 tahun yang lalu. walaupun kita perumah tangga yang masih punya kesibukan, kan di sini ya seperti yang sekarang kita lakukan ya. Jadi walaupun di rumah kita bisa melakukan kebajikan online seperti itu kan, kalau sharing dhamma di Instagram kan saya hanya baca kita dari rumah, terus bisa saya share dan kapanpun orang bisa baca gitu, siapapun gitu yang berminat lihat di Instagram itu bisa baca. Nah, itu yang membuat saya tadinya ini saya di sharing di Instagram ini sudah 5 tahun lebih ya dari sejak pandemi. Ya, itu saya melakukannya setiap hari. Nah, apa yang saya dapatkan di sana, saya merasa walaupun saya tidak dilihat orang, mau dilihat orang atau enggak, saya melakukan untuk diri saya sendiri dan saya berbagi gitu. Saya melakukannya dengan, maksudnya kenapa dibilang gini ya? Mungkin saya dengan kebahagiaan, dengan kita kasih. Jadi yang baca pun mungkin berasa gitu ya, energi kebahagiaan kasih. Kadang-kadang saya bilang happy day, today is happy day gitu. Jadi apa yang saya rasakan ya saya bagikan seperti itu. Dan menurut saya sendiri pun bermanfaat gitu. Ketika saya baca, kan saya, oh ini bagus nih, baru saya post gitu. Jadi apa yang membuat saya baca itu bagus, saya baca. Tapi dari situ tentunya semua bagus ya. Nggak ada maksudnya kata-kata yang bisa kita pakai dan juga kita renungkan dan juga kita praktekkan. Ya, tadi perumpamaan seperti perumpamaan tikus tadi deh. Itu dalam suta saya juga, wah ada perumpamaan seperti ini ya gitu. Jadi itu bagus sekali untuk kita renungkan. Jadi ketika kita udah belajar dhamma, perlu sekali untuk kita praktekkan. Ya. Berarti selama 5 tahun seperti diari jadinya ya Bu ya. Dhamma diari ya. Iya, benar sekali. Jadi setelah bermeditasi, kadang waktu pernah ya saya juga kan misalnya mau ke bandara nih, wah nggak sempet gitu, mungkin di mobil gitu, dimanapun bisa gitu, dimanapun bisa lakuin dan bisa ke save gitu. Nah, jadi apa yang kita post itu nggak hilang gitu. Itu yang kelebihannya di ini ya. Mudah-mudahan ini saya Instagram saya nggak ini ya. Jadi udah 66.000 followernya. 66.000.
Saya juga waktu pertama saya juga kaget, 1 orang, 2 orang, kok 100 gitu, kok 200, lama-lama kok 1000 gitu. Dan tadinya saya juga memang nggak kepikir sih mau nyari follower gitu, saya juga loh kok bisa ya orang mau gitu. Nah ada kan dari misalnya dari anggota sangha atau ini bisa untuk apa membantu gitu, misalnya mau post nih poster-poster yang istimewa, misalnya acara Waisak atau acara apa, nah itu saya hanya membantu sih seperti itu. Jadi siapapun yang mau meminta bantuan untuk sharing atau apa, saya biasa ini gitu. Mantap nih udah 66.000 follower. 66.000 Soalnya saya udah juga. Hah? 66.000 kan? 66.000 ya? 66.000 ya. 66.000. Soalnya udah go internasional, Bu. Saya juga bingung kok banyak banget kayak gini ya. Orang kemarin anak saya bilang gini, mama kamu punya nggak, temennya nih bertanya gitu, mama kamu punya Instagram nggak? Punya katanya. Pas dilihat mana Instagramnya, ini sharing underscore kamu, hah banyak sekali katanya followernya, ini kalah kita semua katanya. Anak-anak muda yang memang udah biasa Instagram malah kaget gitu, wah ini banget gitu. Padahal ya sampai sekarang karena mungkin saya rutin ya, mungkin ya Sadu. rutin setiap harinya. Jadi dari Suta, tadinya itu dari tulisan saya awalnya. Saya pikir iya benar juga ya kalau dari Suta kan lebih bermanfaat, ada sumbernya gitu. Jadi misalnya dari Dhammapada berapa gitu, bisa diambil lagi gitu. Misalnya ada kurang lengkap dari yang saya tulis, bisa dibacakan lebih lanjutnya dari misalnya bagus nih dari Anguttara Nikaya 5 tadi misalnya. Pas saya baca bagus, kan kalau di Instagram nggak bisa terlalu panjang kan, ada beberapa kalimat aja gitu yang bisa tertulis seperti itu. Jadi singkatnya yang saya ambil biasa kata-kata yang bagusnya gitu. Gitu. Bahkan Sabtu Minggu juga posting Kak, Bu Yuliana. Kan posting itu hanya, kan saya baca suta. Sama. Hampir tiap hari berarti baca sutanya. Ya, tiap hari ambil. Jadi saya baca suta setiap hari. Habis itu setelah saya baca baru saya post gitu. Seperti itu. Makanya saya kalau sharing dhamma saya suka bawakan dari suta-suta. Karena setelah saya baca ya saya ambil gitu kadang seperti ini ya. Kadang saya sharing dhamma itu bukan misalnya hari ini saya sharing dhamma topiknya ini. Sutanya ini. Minggu depan diundang lagi saya buat lagi dengan topik yang berbeda dari suta yang berbeda. Terkadang begitu karena saya banyak baca suta, jadi saya pikir ini bagus nih, bagus gitu. Jadi bagus semua ya, udah saya sampaikan semua seperti itu. Makanya untuk yang pagi-pagi itu saya happy sekali ya. Jadi setiap paginya bisa berbagi, walaupun nggak secara online atau offline gitu kan. Tapi itu bisa dengan tulisan aja udah saya menganggapnya itu udah kan dana Sudah yang sudah berbagi ke 66.000 follower ya, Bu ya. banyak. Senang rasanya happy sih, padahal nggak kenal. Ada satu psikolog dari Amerika ya, dia suka banget ini saya, maksudnya bilang gitu, maksudnya good morning, gini-gini itunya DM ya. Saya merasa padahal saya juga nggak kenal gitu, tapi ini banget gitu. Maksudnya setiap saya post dia pasti ada interaksinya seperti itu. Jadi ya membuat diri kita sendiri happy dan juga orang lain happy. Tentunya membuat diri kita semakin berkualitas dan juga orang lain berkualitas ya, seperti topik hari ini ya. Jadi membuat ya sadu-sadu membuat diri kita semakin berkualitas itu salah satunya yaitu posting di Instagram tapi dengan tujuan baik. Ya bukan posting yang aneh-aneh gitu. Postingnya yang benar-benar berkualitas ya tentunya. Seperti itu. Luar biasa ya, hampir tiap hari posting ya. Bukan hampir, pasti setiap hari. Pasti. Kecuali kalau Kecuali lagi pas retret ya, Bu ya.
Kecuali pas lagi retret jadinya Nah, lagi retret libur-libur. atau lagi di pesawat, nah itu kan misalnya tertunda. Jadi sebelum naik saya post dulu, kadang jadi pagi sama sore gitu. Besoknya nggak post gitu, misalnya yang perjalanan jauh ya. Tapi kalau pesawatnya cuma 1 jam 2 jam ya sesuai aja gitu pagi hari. Jadi pagi hari setelah meditasi, ya udah saya posting dulu, baru kerjain yang lain seperti itu. Merasa apa ya, lebih bermakna ya. Jadi sepertinya hidup saya lebih untuk berbagi ke yang lain itu enggak. Jadi bukan hanya sharing dhamma offline atau online, tapi juga bisa dengan media sosial saya manfaatin untuk berbuat kebajikan seperti itu. Betul-betul sejak COVID kan kita juga belajar damanya banyak kan via Zoom, terus posting di media sosial gitu ya Bu ya. Benar banget. Mungkin kalau nggak ada COVID mungkin kita nggak saling mengenal ya. Benar. Kan ya Dhamma Meta Jember ini kan sejak 2020. Season yang ke-7 itu maksudnya tahun ke-7 Ibu. Iya, benar-benar. Iya, benar. Mungkin udah, iya benar-benar udah tahun ke-7 benar. Dari 2019 berarti udah mulai ya kan? 2020. Awal 2020, 20, 21 kan, 23, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi ini tahun ke-7 konsisten. Ini juga Dhamma Meta Jember yang paling konsisten dan sampai sekarang. Sadu, Sadu. Karena ya banyaknya yang ini ya, yang mendukung ya, seperti Juliana nih yang setiap minggu ya. Jadi moderator setiap Ya minggu. enggak, dulu sih tiap hari ya, pas masa COVID itu kita tiap hari ada Dhamma Talk, terus jadi seminggu 3 kali kalau nggak salah, baru tahun keberapa gitu jadi seminggu 2 kali, jadi Senin dan Kamis. Ini kita gantian, Senin dan Kamis. Ya kita juga, maksudnya narasumber juga support lah. Kan nggak mungkin kita go on kan kalau nggak ada support dari narasumber. Pandemi itu ada Gada Dharma ya. Kebetulan saya ngikut Gada Dharma dan itu bisa seminggu itu 3 kali gitu. 3 kali online dan saya jadi moderator dan jadi narasumber juga. Kadang itu banyak narasumber yang benar-benar apa ya, para biku, juga biku sangha dan Romo, Ramani kita undang persis seperti Dhamma Meta Jember ini. Seperti itu ada di YouTube juga dan share juga gitu kita seperti ini online-nya sama. Tapi ada offline-nya, kalau Dhamma Meta Jember kan hanya online-nya. Seperti itu. Sadu. Berarti tetap seminggu 3 kali ya Ibu ya? Dulunya seminggu 3 kali. Dulu. Tapi sekarang sudah, makanya saya bilang hanya sepertinya ya Dhamma Meta Jember yang rutin sampai sekarang gitu. Kalau yang saya kebetulan online-nya enggak, offline-nya sekarang. Offline-nya masih ada acara Gadadar. Oke, baik Sadu. Ini ada pertanyaan masuk di YouTube Ibu dari saudara Heriko. Sukihoto Bu Yuliana, bagaimana caranya agar logika bisa semakin berkualitas? Karena logika itu terbatas untuk dunia yang begitu luas. Anumodana Bu Yuliana, silakan Ibu. Ya, Anumodana, udah pertanyaan yang luar biasa ya dari Heriko. Logika yang semakin berkualitas. Jadi ini kan pikiran ya, tadi pikiran. Kalau logika itu apa yang jadi gini. Sebenarnya kan kalau dalam sutta dikatakan objek-objek pikiran ketika disambar kan jadi pikiran. Nah, logika itu yang pikiran yang sudah diolah ya, seperti itu. Nah, bagaimana semakin berkualitas? Kita sebagai perumah tangga tentunya kita tahu kondisi apa sih yang membuat suatu pikiran ini yang bisa diolah gitu kan jadi lebih berkualitas. Tentunya kita berpedoman dulu dengan pikiran-pikiran yang baik. Dengan adanya pikiran-pikiran yang baik ini,
tentunya membuat logika itu semakin tercerna dan juga bisa terkondisi untuk lebih berkualitas. Seperti itu. Ketika kita pikirannya yang negatif, pastinya logika kita yang ada juga semakin negatif gitu. Tapi ketika kita positif, maka semakin berkualitas. Seperti itu. Ya, mungkin ada ini lagi bisa terjawab pertanyaannya. Sadu. Ini ada pertanyaan dari YouTube juga dari saudari Hermin Teja, saudara atau saudari, not sure. Nama Instagramnya apa ya? Mohon diulang. Terima kasih. Sharing Silakan, Ibu. _Dama. Boleh saya ketik di ininya, mungkin ya di chat ya. Saya Boleh. Ini nanti kita share ke YouTube deh. Sharing _Dama ya. Tapi keren sih Ibu, sampai 66.000 follower. mungkin saya liatin ini ya. Ini kelihatan nggak? Ya sih nggak kelihatan Ibu. Oh ya. Sharing _Dama ya. Udah kelihatan jelas. 6 ya kelihatan ya. Mantap. Nah, ini yang lebih ini lagi, ini yang like ini yang posan ini. Yang like itu 60, kelihatan nggak di tempat saya? Yang tadi saya kelihatan 60.000-nya, 60, sekian. Oh, like-nya 60 berapa ribu tuh? 60 ini nggak terlalu jelas ya. 60 ini ya 69. Waduh, sadu. Aduh. Saya juga ini juga banyak banget ini 61 nih. Jadi ini saya bacakan ya salah satu postingan saya yang tadi. Oh, itu udah diketik Ibu, udah di-share sama operator. Ya, terima kasih ya moderatornya yang udah. Jadi sadu ya. Maksudnya bagi yang merasa bermanfaat boleh follow dan juga bisa melihat dari misalnya ada dari sumbernya yang bagus, misalnya kayak gini kan, ini hanya satu-satu ini ya, nih Agutara Nikaya 4 ini kan dari Agutara Nikaya. Nah, itu kan hanya postingannya hanya sebagian. Tapi yang di ini nih hanya sebagian begini nih tulisannya seperti itu. Bisa dilihat lagi di ininya. Ini saya udah 2024. Jadi ininya. Berarti sambil lihat Instagram ya izinnya Bu ya. Lagi live kita lihat Instagram ya. Sharing _ Jadi ya. Sharing _Dama ya. Ya. Oke. Kayaknya kok ada deh. Sampai ininya operatornya. Makasih. 66.000. Ya. Mantap. Ada 2000-an post ya, 2024 post ya, Bu ya. Luar biasa. Jadi tiap hari itu wajib posting ya, kecuali lagi retret, HP-nya istirahat ya Ibu ya. Saya postingnya juga nggak lama-lama. Atau di pesawat ya, sadu. Terus sadu. Itu kan hanya ya nggak sampai 30 menit mungkin ya, atau 15 menit itu udah bisa gitu. Nah, postingnya juga sebentar aja gitu. Saya juga nggak jadi pas saat kerja itu nggak buka-buka, terus nanti besok pagi lagi ketemu baru gitu. Iya. Terus foto-fotonya juga bagus nih yang diposting. Kayaknya variasi Ibu, nggak ada yang sama nih, tak lihat. Sadu. Ini apa? Oh, sampai operatornya bukain. Sadu. Ini bisa apa? First time ini. Iya, ini fotonya bagus-bagus. Oke nih. Iya. Terima kasih ya, operatornya benar-benar aktif banget sampai posting tuh ini nih, para biku ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Nah ini ada, kalau seandainya nggak cukup, makanya saya tulis dari sumbernya dari mana gitu. Ini operatornya benar-benar canggih banget ya, luar biasa ya.
langsung anggota Sportif langsung. untuk anggota Ranikaya 485 Stabilo lagi. Terima kasih Ana Modana. Ya, semoga bisa terinspirasi ya bagi anak muda, walaupun ini misalnya buat ini nih yang apa DM juga gitu kan tulisan-tulisannya. Saya juga maksudnya enggak, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, bukan ini menjadi contoh bagi anak muda yang lain, atau ini bisa menjadi contoh gitu untuk bisa berbagi dengan walaupun di rumah gitu kan, walaupun di rumah. Ini juga tadinya video-video ada yang dari India itu ajak itu apa eh, kolaborasi ya, kolaborasi bersama gitu. Jadi dia yang bikinin videonya, dia yang ini yang misalnya saya berkunjung nih ini ke wiharanya apa Bante Kanit ya kalau nggak salah ya. Misalnya saya berkunjung ya, jadi saya iniin videonya, terus habis ini kalau nggak salah di Thailand ini saya video, nanti saya posting di sana gitu. Apa yang saya misalnya berkunjung atau apa begitu. Jadi ya buat yang lain juga happy gitu ya. Kayak kemarin saya baru dari Bali ya, di Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar. Nah, itu saya fotoin, saya juga videoin gitu. Jadi saya post juga gitu. Saya suka kalau misalnya ke wihara mana yang saya baru pergi, atau misalnya di Jakarta aja Dhamma Cakra gitu. Saya suka posting juga gitu. Ini kebetulan ada salah satu dari Bigut ya, ada yang minta kolaborasi, saya juga ini gitu. Luar biasa ya Ibu ya dedikasinya. Memang sharing underscore Dhamma. Ini yang di mana Ibu? Apa ini Di di Buddha ini. ini di itu apa di Vietnam Ingat. ya kalau nggak salah, di Vietnam. Oh, Makanya kadang saya juga karena banyak pergi ke beberapa tempat, ini yang kalau video itu saya sendiri yang ambil gitu kalau video seperti itu. Ini pertama-pertama tadinya mau sharing Dhamma gitu, tapi kok udah ada orang, akhirnya saya bikin sharing underscore Dhamma. Yang lain tuh udah ada gitu, sharing Dhamma udah ada yang punya gitu. luar biasa ya Bu ya, dalam 5 tahun 66.000 follower. Karena konsisten itu loh, tiap Tadinya hari ada postingnya. ya ininya dari tahun kedua aja itu udah sekitar 50-an. Langsung kayak gitu udah banyak gitu. Tahun pertama udah langsung banyak. Malah belakangan ini ya mungkin nggak ini ya, Sudah banyak, nggak sudah terlalu banyak. nggak terlalu banyak lagi gitu. Jadi ini bahas mengenai sharing dhamma ya. Pelan-pelan dibaca, berarti udah 2000-an suta dong ya. Tadi kan 2000 Ya, sekian kan. Berarti mungkin ada 2000-an yang suta. sama, mungkin ya kan pas saya baca sama, saya juga nggak ini udah saya post gitu. Kadang saya misalnya saya mau pergi ya, misalnya mau nanti di pesawat nih susah nih, ntar dapetin ininya, saya udah ambil dulu sutanya, saya simpen gitu. Nah besoknya tinggal bacanya udah tinggal dari itu gitu, nggak perlu pakai kuota lagi atau apa gitu ya. Biasanya suka dapat itu kan, dapat sinyal atau apa gitu. Seperti itu sih. Sadu ya. Sadu, konsistennya luar biasa. Sama seperti Dhamma Meta Jember ya, konsistennya yang luar biasa. Bener loh, saya salut ini karena mungkin banyak didukung ya, seperti Juliana moderatornya, ada yang tadi baca Dhammapadanya ya kan, itu perlu komitmen dari Teamwork. ya seperti itu. Harus itu gantian sih. Operatornya yang saya salut, operatornya selalu sama, tapi yang baca Dhammapada sama moderatornya Operatornya variasi. selalu sama operatornya. Kayaknya cuma 2 atau 3 aja sih, nggak banyak Ibu. Benar-benar luar biasa ya. Semoga karma baik moderatornya
lebih mencapai pencerahan. Sadu. Sadu. Ya baik Bu, mungkin Ibu mau sharing kan tadi Ibu kan sharing kalau rutin retret ya. Hmm. Kalau boleh tahu retret itu pilih-pilih guru atau gimana Ibu? Mungkin boleh Oh, sharing nah, atau mengikuti jadwal misalkan oke bulan ini ada guru mana oke go for it atau gimana? enggak, kalau saya sebenarnya ikut jadwal saya gitu. Jadi ketika saya bisa, saya baru cari yang mana gitu, yang apa, yang mana yang bisa saya ikutin tanggal segini sampai segini gitu. Kadang-kadang seperti itu, makanya dibilangin ya sebenarnya sih menurut saya pribadi sih harusnya rutin satu guru ya agar bisa mendapatkan manfaat. Tapi karena kondisi saya yang masih perlu waktu untuk ini, jadi saya biasanya tuh misalnya nih jadwal, oh Desember ada guru siapa ya, mungkin yang tahun kemarin saya ngikut gitu, misalnya ternyata nggak ngadain gitu, ya udah saya cari di tempat lain seperti itu sih. Tapi saya merasa setiap kali retret pasti ada manfaatnya, walaupun dengan maksudnya guru yang berbeda pun kita mengikuti dari instruksi guru yang kita ikutin itu pasti ada manfaatnya seperti itu ya. Iya, saya ingat kok Bu, kita 2 tahun ketemu juga di tempat retret yang berbeda dengan guru yang berbeda. Aduh, saya nggak ngikut jadi Baru sekali nih. gimana Ibu? Saya belum ngikut jadi siale, kalau enggak kan ketemu gitu. Berarti nextnya harus pelatihan sele dong, Ibu. Aduh, aduh. Sadu. Oke. Mungkin sebelum apa menutup sesi malam ini, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada kita, Ibu. Silakan. Baik, untuk closing statement-nya, jadikanlah diri kita semakin berkualitas dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan hingga kita setiap tahunnya bisa melihat diri kita lebih semakin berkualitas dengan menjalankan sesuai dengan ajaran Buddha yang seperti tadi perumpamaan tikus ya. Jadi kita menggali lubang dan juga tinggal di lubang, kita belajar dhamma dan juga kita praktek dhamma. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh saya pelimpahan jasa dulu ya. Nanti baca ini tuh ya. Dengan kebajikan yang telah kami lakukan malam hari ini, dengan membaca parita dan bermeditasi untuk diri sendiri, sharing dhamma, semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nibbana. Kami berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Sadu. Anumodana Ibu atas sharing Dhamma pada malam ini, luar biasa. Semoga sharing malam ini kita semua yang hadir di sini semakin berkualitas ya Bu ya. Praktek maksudnya meditasi rutin, sharing Dhamma rutin, ikut retret juga rutin, minimal 1 sampai 2 kali per tahun. Kalau bisa lebih luar biasa Ibu. Ya, baiklah, setelah sesi malam ini, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Izinkan saya untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini dengan membaca Patidana. Punya sida nikata sa yananani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayamata pitadayo
Dita me capya dita wa anema jatawerino sata titan tilokasmin te buma catuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe nyatam ye patidaname anumo dantu te sayam ye cimam napajananti dewa tesam nivedayu maya dinyana punyanam anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesa sang sijatang subah. Sadu, sadu, sadu. Saya mewakili keluarga besar KBTI Kresi dan Besuki mengucapkan anumodana kepada Bu Yuliana yang telah meluangkan waktu untuk sesi sharing Dhamma bersama dengan kita malam ini. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Araham sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana Chandra mohon pamit. Selamat malam. Namo Buddhaya.